Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini tetap semangat untuk belajarnya dan kemudian sehat selalu dimanapun berada. Baik, hari ini kita akan coba membahas tentang uh, biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya semi variabel. Jadi apa sih perbedaan di antara ketiga biaya tersebut? Kemudian seperti apa contoh dari masing-masing biaya ini? Nah, di sini kita akan coba pahami. Yang pertama adalah biaya tetap. Jadi biaya tetap ini adalah biaya yang mana jumlahnya totalnya itu ya, jumlah totalnya itu tidak akan pernah berubah dalam kisaran tertentu walaupun volume produksinya dalam satu perusahaan itu mengalami perubahan, apakah dia berkurang atau meningkat gitu. Tapi dia tidak berpengaruh kepada jumlah totalnya. Jadi ini maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya biaya ini akan tetap sama jumlahnya ketika berapa besar atau berapa banyak pun jumlah produksi yang dilakukan dalam sebuah perusahaan. Contohnya seperti ini. Di sini kita katakan bahwasanya ada sebuah perusahaan baju, ya, perusahaan baju BMA ini setiap bulannya memproduksi baju lengan panjang sebanyak 5.000 buah, ya. Jadi sebanyak baju lengan panjang itu sebanyak 5.000 buah. Biaya yang dikeluarkan per bulan yaitu ada biaya gaji karyawan kantor, ada biaya gaji karyawan produksi, ada biaya bahan baku baju dan benang gitu kan, dan kemudian ada biaya listrik. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa biaya ya yang muncul gitu ya, yang dikeluarkan untuk menghasilkan yang namanya 5.000 buah gitu ya, 5.000 buah baju lengan panjang tadi. Nah, kalau kita lihat dari keempat biaya ini, maka yang termasuk ke dalam biaya tetap itu adalah biaya gaji karyawan kantor. Nah, jadi ini dia. Biaya gaji karyawan kantor ini akan tetap dikatakan sebagai biaya tetap karena seandainya pun nanti ya perusahaan ini memproduksi 6.000 buah baju lengan panjang atau turun misalnya 4.000 buah baju lengan panjang, itu biaya gaji karyawan kantornya akan tetap setiap bulannya itu 6 juta. Jadi dia tidak mempengaruhi tidak berpengaruh terhadap jumlah atau volume produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Oke. Nah, kita berikutnya lagi yaitu biaya variabel. Kalau tadi biaya tetap, nah di sini biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang mana jumlah totalnya itu akan berubah sesuai dengan perubahan volume produksi barang dalam suatu perusahaan. Jadi ketika ya seandainya suatu perusahaan itu semakin besar atau semakin meningkatkan jumlah produksi atau volume produksinya, maka nanti jumlah total biaya yang dikeluarkan itu ya biaya variabelnya akan meningkat juga gitu, akan bertambah besar. Nah, tapi sebaliknya ketika volume produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu rendah atau sedikit, maka nanti jumlah total biaya variabelnya juga akan rendah atau sedikit gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan coba ambil contoh lagi. Contohnya ini sama dengan contoh yang sama seperti yang tadi. Jadi perusahaan baju BMA itu setiap bulan memproduksi baju lengan panjang sebanyak 5.000 buah misalnya. Nah, biaya yang dikeluarkan per bulan yaitu ya di sini ada beberapa biaya ya yang dikeluarkan seperti yang tadi, ada biaya gaji karyawan kantor, ada biaya gaji karyawan produksi, ada biaya bahan baku baju dan benang, ada biaya listrik. Nah, kalau kita lihat dari keempat biaya ini, maka yang termasuk ke dalam biaya variabel itu adalah biaya gaji karyawan produksi sama biaya bahan baku baju dan benang. Nah, ini yang termasuk ke dalam biaya variabel. Nah, nanti ini akan mempengaruhi ketika jumlah
produksi itu meningkat, maka nanti dia biayanya ini akan meningkat juga. Nah, ketika nanti jumlah produksi baju ini tadi menurun atau tidak banyak gitu, maka nanti kedua biaya ini juga jumlahnya akan menurun atau juga tidak akan banyak gitu ya. Nah, di sini kita coba bisa lihat ya contoh perhitungannya. Ini dia. Ini kalau misalnya kita menghitung biaya gaji karyawan produksi misalnya ya. Jadi katakan ya ini jumlah baju. Ketika satu jumlah baju itu ketika dikerjakan maka dia nanti dapat gajinya itu 1.500 per satu baju gitu ya. Nah, jadi ketika satu baju maka kita kalau mau hitung berapa jumlah biaya variabelnya maka kita akan menghitung satu baju tadi dikalikan dengan upah ya, biaya gaji karyawan produksi per unitnya. Nah, kalau sudah dikali, maka nanti inilah akan menjadi jumlah biaya variabelnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya dia meningkat, naik ya, misalnya ternyata bulan depan itu 2, ya katakan 2 jumlah baju yang mau diproduksi misalnya gitu ya. Berarti nanti jumlah 2 baju itu dikalikan dengan harga ya atau biaya gaji karyawan per unitnya. Nah, gaji karyawan produksi ya, biaya gaji karyawan produksi ya per unitnya tetap nih 1.500 dikalikan 2, maka nanti akan berubah dia. Jadinya 3.000. Nah, ini dia. Kan? Kemudian ternyata meningkat lagi nih. Mereka memproduksi jumlah baju itu sampai 1.000. Maka nanti perkaliannya jadi 1.000 ya, jumlah baju yang 1.000 ini dikalikan dengan biaya gaji karyawan produksi per unit yaitu 1.500. Maka nanti jumlahnya jadinya 1.500.000. Misalnya begitu ya cara menghitungnya. Nah, kemudian misalnya rupanya ini dia mengalami penurunan gitu ya, cuma 500 misalnya. Bulan depannya bulan-bulan yang akan datang lagi ternyata dia cuma produksi 500 baju gitu ya. Berarti 500 ya, nanti 500 jumlah baju dikalikan 1.500. Maka berapa jumlahnya tadi itulah dikatakan jumlah biaya variabel yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kalau menghitung jumlah biaya bahan baku juga sama ya. Jadi kan biaya bahan baku nih misalnya. Misalnya dia tadinya mau memproduksi satu baju, maka nanti diperhitungkan bahwasanya biaya bahan bakunya itu adalah 21.000. Jadi ketika dia memproduksi satu baju, maka dikalikan dengan biaya bahan baku, maka jumlah variabelnya adalah 21.000. Dia ini jumlah biaya variabelnya. Nah, kemudian kalau dia meningkatkan lagi jumlah produknya, dia mau meningkatkan jumlah produk bajunya, maka dia 2, misalnya jadi 2. Maka dia dikalikan 2 dikali 21.000, maka yang menjadi jumlah biaya variabel adalah 42.000. Oh, ternyata dia meningkatkan lagi sampai ke 1.000 jumlah baju. Jadi, kalau mau dihitungkan, berarti 1.000 dikali 21.000. Maka nanti dia akan mengeluarkan jumlah biaya variabel itu sebesar 21 juta rupiah. Nah, inilah cara ketika kita ingin menghitung ya jumlah untuk memahami ya jumlah biaya variabel ya untuk memahami biaya variabel itu seperti apa. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan biaya variabel itu. Jadi biaya variabel itu jumlahnya tergantung kepada menyesuaikan lah dengan jumlah produksi ya yang akan dihasilkan atau yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, dari kalau di antara keempat ini maka yang termasuk ke dalam biaya variabel itu adalah biaya gaji karyawan produksi dan biaya bahan baku baju. Semakin banyak produksi barang atau semakin banyak produksi baju yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan, maka tentu saja dia akan membutuhkan biaya gaji itu yang cukup besar. Begitu pula dengan biaya bahan bakunya akan meningkat pula. Nah, itu biaya variabel. Bagaimana dengan biaya semi variabel? Biaya semi variabel itu adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah secara tidak proporsional
dan yang mempunyai hubungan dengan perubahan kuantitas barang yang diproduksi. Jadi, dia ini dalam arti kata ada unsur biaya tetapnya dan juga ada unsur biaya variabelnya. Nah, maksudnya sih gimana ya gitu ya kan. Nah, jadi kalau tadi biaya tetap itu dia jumlah yang dikeluarkan itu selalu tetap, tidak mempengaruhi besar kecilnya volume produksi. Kalau biaya variabel tadi dia menyesuaikan jumlahnya biaya yang dikeluarkan itu tergantung pada berapa besar atau berapa besar jumlah volume produksi yang akan dilakukan. Nah, kalau biaya semi variabel ini dia jumlahnya ini ya berubah-ubah secara tidak profesional gitu ya, tidak menentu, ya kadang naik, kadang turun, dan sebagainya. Dan dia mempunyai kuantitas dengan perubahan, ya mempunyai hubungan dengan perubahan kuantitas barang yang diproduksi. Jadi di sini ada biaya tetapnya dan ada biaya variabelnya. Contohnya begini, contohnya sama, perusahaan baju BMA setiap bulan produksi baju dengan panjang sebanyak 5.000 buah. Biaya yang dikeluarkan per bulan itu adalah ya, ini katakan ada biaya gaji karyawan kantor, ada biaya gaji karyawan produksi, ada biaya bahan baku baju dan benang, ada biaya listrik. Maka, yang termasuk ke dalam biaya semi variabel itu adalah biaya listrik. Kenapa biaya listrik bisa termasuk ke dalam biaya semi variabel? Karena dia memang ada unsur biaya tetapnya dan juga ada unsur biaya variabelnya. Maksudnya gimana? Gini, biaya listrik itu pasti dia ada harga standarnya ya, yang harus memang yang sudah ditetapkan yang memang harus dibayar setiap bulannya oleh siapapun ya, apakah orang pribadi ataupun perusahaan. Jadi standarnya itu dipakai atau tidak dipakai, perusahaan itu katakan harus membayar biayanya per bulan itu katakan 1 juta misalnya ya. Ini kan standarnya itu juga tergantung dari situasi bangunan dan sebagainya. Nah, katakan di perusahaan BMA ini dia sebenarnya harus setiap bulannya mau dipakai atau tidak dipakai dia tetap akan membayar 1 juta untuk biaya listrik. Nah, itu yang dimasuk ke dalam unsur biaya tetapnya. Tapi ketika misalnya dia menggunakan listrik ini ya lebih banyak misalnya atau jumlahnya itu banyak gitu ya. Karena apa? Karena produksi yang dilakukan tuh meningkat. Jadi mereka pasti menggunakan listrik itu ya, menggunakan listrik untuk mesin-mesin itu juga akhirnya meningkat. Nah, selisih atau kelebihan dari standar itu tadi adalah termasuk kepada biaya variabel ya. Jadi katakan dia tadi 1 juta itu memang setiap bulannya mau dipakai atau tidak dipakai harus dibayar misalkan. Nah, tapi karena mereka sudah melakukan kegiatan produksi dan pada akhirnya meningkat ya biaya listriknya, maka yang 3 juta, katakanlah 3 juta ternyata biaya tambahannya karena dipergunakan untuk kegiatan produksi suatu produk atau baju lengan panjang tadi. Nah, ketika itu maka 3 juta itu termasuk biaya variabel. Bisa jadi bulan ini 3 juta, bisa jadi pula bulan depan tuh dia main penurunan. Nah, misalnya penurunan itu dalam arti kata tadinya bulan ini 3 juta, mungkin bulan depan cuma 2 juta. Berarti dia harus bayarnya misalnya jadinya 3 juta gitu ya, sama dengan biaya yang memang standarnya gitu. Nah, kemudian ini salah satu contohnya ya. Jadi di sini ada biaya listrik itu ada unsur biaya tetapnya dan juga ada biaya variabelnya. Nah, biaya variabel ini dia mengikuti, menyesuaikan dengan berapa penggunaan listrik pada saat itu gitu. Kalau misalnya jumlah produknya banyak kan meningkat, berarti penggunaan mesin-mesin yang menggunakan listrik itu juga pasti akan meningkat. Tapi ketika mereka tidak menggunakan atau tidak memproduksi begitu banyak produk gitu atau baju tadi, maka mereka tidak akan menggunakan biaya listrik gitu ya dengan banyak pula. Ya, oke. Jadi inilah penjelasan terkait dengan ketiga jenis biaya ya. Yang biasanya kita sering dengar dalam keseharian ada biaya tetap, ada biaya variabel, ada biaya semi variabel. Dan masing-masing biaya ini mempunyai perbedaan ya dari segi makna dan juga dari segi
penerapannya juga pasti berbeda. Yang pasti kalau biaya tetap itu biaya yang dikeluarkan tetap sama setiap saatnya walaupun jumlah produk yang dihasilkan itu meningkat atau menurun. Nah, maka tadi dikatakan seperti biaya gaji karyawan kantor. Mereka tidak akan berpengaruh terhadap jumlah produksi gitu ya. Nah, kalau biaya variabel, dia itu akan menyesuaikan, tergantung ya. Apakah produksi di bulan ini meningkat, maka otomatis nanti biaya yang dikeluarkan untuk biaya variabel itu juga pasti akan meningkat. Tapi ketika produksi produk itu menurun, ya berarti yang biaya variabel yang dikeluarkan juga akan sedikit atau menurun. Nah, bagaimana biaya semi variabel? Biaya semi variabel adalah biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tergantung ya perubahannya itu secara tidak profesional, tapi dia akan menyesuaikan juga. Ya kalau dia misalnya ternyata perusahaan itu melakukan kegiatan produksi, maka dia akan menyesuaikan berapa jumlah produk yang akan dihasilkan, maka sebanyak apa listrik yang digunakan, maka itu akan mempengaruhi jumlahnya. Dan apabila tidak digunakan pun listrik itu dalam satu perusahaan, misalnya karena tidak terjadinya kegiatan produksi, maka dia tetap bayar, ya tetap bayar misalnya. Yang dia bayar itu adalah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Ya, misalnya tadi saya katakan, misalnya biaya listrik dalam perusahaan itu dia standarnya yang memang harus dibayar adalah 1 juta, maka tetap dibayar. Dikeluarkan 1 juta setiap bulannya walaupun tidak melakukan aktivitas produksi atau tidak menggunakan kegiatan-kegiatan produksi untuk mesin-mesin produksi gitu. Oke, baik. Begitulah yang perlu saya jelaskan terkait dengan ketiga jenis biaya tersebut, dan semoga adik-adik sahabat BMA itu sudah paham untuk membedakan di antara ketiga biaya dan bisa tahu yang mana sih yang termasuk ke dalam biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya semi variabel. Oke, baik, sampai ketemu lagi ke depannya dengan materi yang berbeda. Dan kemudian semoga dari sahabat BMA juga bisa semakin paham terkait dengan ilmu akuntansi manajemen ini. Oke, sampai ketemu lagi dan assalamualaikum, selamat pagi.